Shalom, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Wah, yang dapat angpaunnya gede kayaknya nih. Oke, judul khotbah saya kali ini adalah Commanded to Love, ya. Commanded to Love. Tuh, gambarnya orang lagi marahan ya, ngambekan. Karena kan berdekatan dengan hari Valentine, takutnya harinya doang penuh kasih sayang, tapi kita masih ngambekan sama siapa nih? Kita mendapat perintah Tuhan untuk mengasihi ya. Karena banyak sekali kita saksikan anak Tuhan, tapi bisa aja loh saling gak suka. Padahal satu gereja, padahal satu rekan pelayanan, tapi ada rasa gak suka, dipendem. Imlek demi Imlek berlalu, Natal demi Natal berlalu, Paskah sebentar lagi, tapi belum ada yang namanya pengampunan. Nah, betapa kasih di dunia ini semakin dingin kita saksikan. Karena salah satunya adalah pandemi itu menjerumuskan manusia tuh menjadi lebih egois, ya. Ada yang tahu ya kalau pandemi itu orang di rumah masing-masing, ya susah kemana-mana, jadinya mikirinnya diri sendiri, besok makan apa, hari ini nonton apa, ada paket apa, ya kan ya. Kalau enggak, sanitizer udah habis belum gitu ya. Pikirannya itu doang, tapi nggak gitu pusing sama kehidupan orang lain tuh bagaimana, apa orang lain masih ibadah nggak? Apa orang lain gimana keadaannya, masih baca Alkitab tiap hari nggak? Kita nggak mikir kayak gitu karena dilatih sama pandemi. Orang mentingin diri sendiri, tapi hari ini kita mau pulih, amin? Kita mau pulih. Kita mau belajar memiliki kasih di bulan Valentine, karena mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi mengasihi itu bukannya baik saja, tetapi itu perintah Tuhan. Itu hal yang berbeda ya. Jadi mau baik apapun tidak baik, gampang apapun sulit, itu perintah Tuhan yang harus dilakukan. Kita buka ayat pertama di 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 3-4. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke. Nah, mungkin ngakunya kenal Tuhan. Kita selama ini kita rasanya tuh kenal Tuhan dan ngakunya kenal Tuhan, tapi kenyataannya ketahuan kenal Tuhan apa enggak itu dari kesehariannya. Orangnya tuh penuh kasih apa enggak, hangat apa enggak, mudah mengampuni apa enggak, sabar apa enggak, hangat apa enggak, hangat apa dingin, murah senyum apa enggak. Kalau kita melakukan hal-hal ya murah senyum, baik, penuh kasih, sabar, itu katanya kenal Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah kasih. Mari kita cek diri kita, apakah keseharian kita ada kasih? Apakah ada kasih sayang sesama keluarga di rumah? Apakah kita ada kasih dan pengertian sama teman atau pasangan kita, ada ngertiin dia, ya kan? Apa kita ada kasih dan kesabaran dalam dunia kerja, bahkan kesabaran dalam lalu lintas, ya kan? Kita lagi santai, ditintin, disalib, ngeri, ya kan? Lalu lintas ya. Satu reminder buat kita, satu pengingat bagi kita semua. Boro-boro jadi anak Tuhan atau murid Kristus, dalam ayat ini dikatakan tidak mengenal Tuhan kalau kita tidak mengasihi, ya. Nah, kita semua orang berdosa yang harusnya menjadi penghuni neraka, tetapi Tuhan mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup. Dia Tuhan yang sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih itu, teladan kasih dengan dia yang gerak duluan, dia memberi duluan, dia beraksi duluan dengan tulus dan niat lagi, walaupun orang-orang pada nggak berasa mutu Tuhan, walaupun orang-orang mungkin menolak dan mengejek Tuhan, tetapi Tuhan itu datang memberi dirinya untuk mengasihi, padahal orang nolak dan mengejek Tuhan. Nah, di sini kita belajar untuk bergerak, memberi, mengasihi, bahkan kepada orang-orang yang menolak kita. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang baik sama kita, tapi kita mengasihi orang-orang yang menolak kita, mengejek kita. Nah, Tuhan Yesus mengambil inisiatif gerak dulu. Dia yang gerak dulu, dia yang memberi duluan, dia yang maafin duluan, mengasihi terlebih dahulu, walau manusia menolak dia. Point love first, ya. Jadi God love first. Kita ada karena kasih, kita ada karena dia Tuhan yang ngambil inisiatif duluan. Nah, Tuhan kita bukan pribadi yang pasif ya. Dia Tuhan yang ngambil peran aktif dalam karya penebusan. Dia Tuhan yang inisiatif duluan. Jadi jangan tunggu
Sampai orang kita ramah, kalau dia senyum, saya ramah sama dia. Jangan tunggu-tungguan. Kalau dia ramah, kalau dia baik, saya baru berani diri nginjil sama dia. Jangan. Ya, jadi kalau orangnya mau mukanya lagi ditekuk pun kita yang ramah duluan, ya. Dan jangan cuma nungguin kalau kita kemarin dapat hampers Imlek, baru kita balas lagi. Tapi inisiatif kasih duluan, inisiatif beri duluan. Jangan tunggu orang lain baik, baru kita baik. Kita traktir duluan, kita baik duluan, being kind duluan. Seperti mungkin pada saat air bah dan Nabi Nuh, siapa yang inisiatif duluan memberitahu bahwa perlu dibuat bahtera? Tuhan inisiatif duluan. Nah, ketika mungkin Tuhan menjanjikan Abraham mengenai keturunan banyak sekali seperti bintang di langit dan pasir di laut, begitu banyaknya tak terhitung. Dan Tuhan yang inisiatif duluan. Seperti juga mungkin semak-semak terbakar di depan Musa, itu juga Tuhan yang inisiatif duluan. Dan kita harus inisiatif duluan, ya, memberi kasih. Kita ada karena kasih, kita ada karena Dia Tuhan yang mengambil inisiatif duluan, ya. Jadi kalau kita hari ini menghadapi konflik, ada nggak akur, ada bersih tegang, mari kita inisiatif duluan yang bikin keadaan jadi damai, jadi adem, jadi enak. Walaupun siapapun yang salah, kita yang inisiatif duluan, ya. Bukan malah mungkin kita yang gede ambek dan bikin panjang masalah. Harusnya yang besar dibikin kecil. Masalah kecil dianggap nggak ada. Jangan justru kita yang panjang-panjangin masalah. Jangan kita tunggu yang dibaik-baikin, tapi kita yang ngambil inisiatif duluan untuk membuat suasana jadi lebih damai. Kita yang duluan. Jadi kalau hari ini kita hadapi keadaan mungkin tersinggung, salah paham, benci, maka kita inisiatif duluan yang minta maaf. Kita yang inisiatif memperbaiki keadaan. Kita inisiatif mungkin nyapa duluan, habis ini kita selesai, siapa yang nyapa duluan, siapa yang salamin duluan, tanya kabar duluan. Jangan sampai kita ibadah bertahun-tahun di sini, tapi habisnya dia nggak tanyain kabar saya. Loh, kita yang tanyain duluan. Jadi jangan tunggu, tapi kita yang tanyain duluan. Sebentar ya. Oke. Ada sedikit error. Oke, sampai di mana tadi kita? Kita inisiatif dulu. Oke, ada satu aktris bernama Francia Raisa, bukan Raisa yang ada di Indo ya. Jadi ini Raisa yang lain. Ada Francianya yang mendonasikan ginjalnya untuk Selena Gomez, ya, bukan gemes ya. Tetapi Francia itu mengatakan ia menyesal setelah menyumbangkan ginjal bagi Selena. Karena pertama, Selena Gomez itu kasih tahu ke publik bahwa dia hanya punya satu teman di dunia hiburan. Padahal yang satu kasih ginjalnya, tapi pas ditanya nggak punya teman, punya satu doang. Tapi bukan dia. Nah ini, dia bilang katanya dia hanya punya satu teman di dunia hiburan namanya Taylor Swift. Yang satu kesel juga ya, saya kasih ginjal loh, ya. Lalu Fraisa juga nyesal karena setelah mendapatkan ginjal itu, Selena Gomez itu katanya malah tambah pesta alkohol berkali-kali setiap hari. Wah parah, minum alkohol sampai masuk ke berita. Jadi kayaknya kok udah dikasih kesempatan, dikasih ginjal baru, tambah lebih parah lagi dibanding yang sebelumnya. Nah, tetapi kita punya Tuhan yang memberi kita kesempatan tuh nggak pakai hitung-hitungan. Mari, Dia itu Tuhan yang mati ganti dosa kita, menebus dosa kita. Walau banyak manusia menyia-nyiakan karya penebusan. Berapa kali kita udah diampuni Tuhan, tapi kita berbuat salah lagi, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus nggak pernah menyesal memberi hidupnya bagi setiap kita. Mungkin Raisa menyesal, tetapi Tuhan tidak menyesal. Tuhan tidak pernah menyesal mati ganti setiap dosa kita. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita udah diberi sumbangan donor ginjal, tapi malah kita lakukan yang sebaliknya? Ada udah kesempatan kedua.
Udah ginjal baru, ginjal kedua, tetapi tetap dirusak. Mau sampai kapan kita tidak menghargai kesempatan yang diberikan? This is the year of opportunity. Ini tahun kesempatan dibukakan. Mau sampai kapan kita yang udah diberi kesempatan kedua, malah seringkali kita tetap hidup di dalam dosa. Kita rindu siang hari ini kita ambil keputusan. Mari ampuni mereka terlebih dahulu, dan mari kasih mereka, karena kita bisa ada hari ini karena kasih Tuhan. Sebenarnya Francia Raisa itu mengambil keputusan mengasihi Selena Gomez itu udah benar, udah bagus. Tetapi dia bilang waktu itu Selena Gomez itu menangis karena harus nunggu 7-10 tahun antrian donor ginjal. Lalu sebagai teman, dia donorkan ginjalnya. Seharusnya nggak ada yang perlu disesali, kalau kata berita yang ada. Tetapi kita belajar ketika kita memberi, harusnya ada sukacita, ada kebahagiaan. Harusnya ada hal-hal kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan. Bahkan katanya, kata penelitian, memberi itu berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Bagi yang mungkin sering capek-capek, kok udah lakuin banyak hal, udah istirahat, udah makan enak, tapi kok badan tetap sakit ya, kok tetap rasanya jiwanya nggak tenang. Coba memberi, mungkin kurang menabur. Dikatakan memberi itu berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Nah, kita belajar murah hati, generous like Jesus, like our God. Ketika Tuhan memberi dirinya sebagai karya penebusan dosa setiap manusia, Tuhan itu tidak menuntut kita untuk memberi dia penghargaan atau mungkin ucapan terima kasih. Enggak, dia kasih cuma-cuma. Tuhan tidak menuntut pertolongan. Oh, kalau nanti saya kasih ginjal, suatu hari nanti kamu tolong saya kembali ya. Enggak, dia kasih kepada kita sebagai kasih karunia. Nah, Tuhan bukan pribadi yang kasih tahu semua orang, wah, dia nggak akan jadi seperti saya, seperti sekarang kalau bukan karena saya. Wah, kasihan dia. Orang gitu kan? Pas saya butuh bantuan, dia malah menghilang. Enggak kayak gitu. Karena Tuhan benar-benar mengasihi kita. Bukan manipulasi, bukan sogokan, bukan satu investasi di mana mengharapkan, oh someday nanti kamu bayar balik ya. Enggak kayak gitu. Nah, doa saya biarlah kasih Kristus itu mengubahkan, mentransformasi kita. Mulai hari ini kita dimampukan penuh kasih, dengan ikhlas tulus mengasihi. Walau mungkin kita tahu selamanya mungkin nggak akan berbalas, tapi kita terus mengasihi. Nah, bagaimana pertanyaannya bagaimana kita mengambil inisiatif mengasihi sekeliling kita? Mungkin kita bisa mulai mengasihi, mulai maklumin orang-orang yang kekurangan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada yang bikin gemes, mungkin kita mulai ngertiin teman kita yang mungkin responnya kita nggak suka. Mungkin selama ini kita jauhin orang yang responnya nggak cocok sama kita, tapi ini tahunnya kita punya kasih, punya kehangatan, punya pengampunan. Mungkin ada keluarga atau teman yang kalau diajak ngomong selalu berujung nadanya tinggi atau tarik urat leher. Ada yang senyum, wah ini, kemarin pas Imlek ya, baru 2 menit ngobrol tinggi, tarik urat leher. Nah, tapi mungkin siang ini mungkin kita selama ini kesel karena dia orangnya mungkin nggak cengli, orangnya nggak baik, nggak membalas kebaikan gitu ya, nggak sesuai harapan. Tapi mulai hari ini kita mau belajar mengasihi dengan tulus. Ya, kita nggak harap kembali, kita nggak harap ada balasan, kita nggak tuntut manusia di sekeliling kita itu harus seperti apa yang kita mau, jangan. Tapi kita mulai sibuk menabur, kita mulai sibuk mengasihi. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 19, 3-4. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, walaupun saudaranya modelnya kayak bagaimanapun. Bener-bener ya, bodoh gitu ya. Tapi ya, Imlek ya, orang bertemu, apapun itu,
Ini perintah, jadi nggak menuntut hati kita luka apa tidak, masa lalunya enak apa enggak. Pokoknya ini perintah. Kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga. Jangan salah satu ya, saya mengasihi sekeliling saya kok, tapi saya mengasihi Tuhan ya, nanti seminggu sekali aja ibadah. Enggak, dua-duanya. Tuhan dan juga sesama saudara kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam bahasa Inggrisnya, we love each other because He loved us first. Nah, kalau kita bilang kita cinta Tuhan tapi kita benci sama orang-orang di sekeliling kita benci sama keluarga, maka kita bohong. Kalau kita benar sayang sama Tuhan, harusnya kasih itu ada buat sekeliling kita. Kita buktikan. Maka kalau yang sama yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana yang nggak kelihatan? Tunjukkan sama yang kelihatan dulu. Ini perintah dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Walaupun saudaranya mungkin orangnya nggak friendly, ya kan? Orangnya nggak tepat, orangnya nggak tahu diri gitu ya. Walaupun saudaranya belum pernah minta maaf atas kesalahannya, tetap kasihilah. Walaupun saudara kita mungkin datang kalau pas ada maunya doang. Kalau bahkan mungkin ada yang ngomongin di belakang, mungkin ada teman kita yang seperti itu. Nah, kita harus mengasihi saudara kita harus mengasihi teman-teman kita. Karena Tuhan mengasihi manusia dengan begitu besar, walau manusia nggak cinta Tuhan, dia tetap kasihi. Banyak manusia mungkin mencintai dirinya sendiri, sibuk dengan hobi. Kalau ibadah mungkin nggak ada waktu, tetapi kalau untuk hobinya selalu ada waktu. Misalnya flash sale tiket, diskon 75% tiket, wah, ke seluruh dunia, wah, langsung ngantri dari subuh. Bawa bangku kecil, semangat sekali, bawa bangku kecil sama kipas. Tetapi nggak ada yang ke parkiran di sini dari tadi pagi kan? Bawa bangku kecil dan kipas sebelum pintu ini dibuka, belum ada. Tapi di situ kelihatan bahwa semangat kita lebih ke flash sale diskon tiket. Disitulah kita lebih semangat sama hobi, sibuk sama hobi dan keinginan. Tetapi Tuhan mengasihi manusia walau di saat manusia dalam keadaan berdosa dan menolak Tuhan. Itulah Tuhan. Begitu pula harusnya kita sebagai anak Tuhan mengikuti teladan Kristus, teladan Bapa kita untuk mengasihi orang yang tidak bisa membalas kasih kita. Disitulah Tuhan kita. Kita mau belajar mengikuti teladan Kristus untuk memberi kepada orang yang gak akan pernah membalas kebaikan kita. Mungkin ada beberapa kita yang berkomentar, aduh saya gak sanggup ngampuni, saya gak marahin dia atau teriakin dia di depan umum, udah bagus, udah tahan-tahan. Pas Imlek udah saya tahan-tahan, pas di grup saya udah tahan gak balas, udah tahan amarah. Mari kita baca bagi yang gak bisa mengampuni, gak bisa, wah kayaknya kok saya gak bisa ampuni. Yang kita baca Yohanes 3 ayat 14. Oke, bareng-bareng 3, 4. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kata firman Tuhan. Yang tidak mengasihi masih tetap di dalam maut, tidak berpindah ke dalam kehidupan, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mau tidak mau, tidak mengasihi, tetap di dalam maut. Tapi saya ke gereja loh tiap hari Minggu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitas. Absen di gerejanya sudah, karena dengar khotbah, tetapi harus dilakukan. Ya, jadi harus mengasihi. Setuju nggak setuju? Orangnya apa ya? Orangnya pantas apa tidak pantas dikasihi, ya dikasihi. Dikatakan kita tetap di dalam maut. Ketika ditanya siapa yang mau masuk neraka, nggak mungkin ada yang masuk. Tapi kita tahu, ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika kita tidak mau mengasihi saudara kita, apapun alasannya, orangnya nggak pantas dibaikin ke, orangnya nggak cengli ke, orangnya nggak tahu diri ke. Ingat, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kita tahu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Mari kasihi mereka, apapun alasannya. Nah, ilmuwan mengklaim bahwa manusia dapat mengunduh atau upload, ada next gambar,
kesadaran atau pikiran mereka pada komputer di akhir tahun 2023. Jadi mereka bisa pindahin katanya pikiran manusia masukin ke dalam komputer, hidup di situ katanya. Jadi manusia akan hidup secara digital selamanya. Jadi perasaan, pikiran di situ dijadiin satu algoritma ya, coding. Nah, data suara yang cukup, video yang cukup, maka wajahnya akan hidup di sana. Kita udah tahu ya. Ada foto, kita upload, nanti fotonya bisa bergerak, tahu ya? Ada aplikasi-aplikasi yang baru gitu ya. Nah, itu katanya kita kasih video, kasih foto, kasih suara, nanti katanya orang itu bisa hidup secara digital, mirip-mirip katanya. Nah, itu ya, itu robot, algoritma, ada satu komputer. Ingat, kalau kita bicara seperti itu, mungkin kemampuan kita yang membedakan manusia adalah kemampuan kita untuk mengasihi. Kalau kita bisa kalah, AI, ya kan, pintar, tapi yang membedakan kita sama tadi komputer, AI, ya kan, manusia itu mampu mencintai dan mengasihi. Maka kita jangan kehilangan hal itu. Yang membedakan kita sama robot, ya. Walau di zaman AI, otomasi dan robot, manusia bisa timbul, manusia bisa tetap stand out, manusia tetap bisa kelihatan membedakan manusia dengan komputer lebih baik. Manusia mampu mengasihi dan mampu mengampuni. Mana robot mengampuni? Ada robot mengampuni. Ya, jadi manusia mampu mengampuni, mampu mengasihi. Manusia bisa nyapa duluan, manusia bisa inisiatif nabur duluan, minta maaf duluan. Nah, nextnya, kasih Kristus memposisikan kita untuk memiliki kewajiban moral untuk mengasihi satu sama lain. Nah, kalau dalam bahasa Prancisnya ada ungkapan noblesse oblige yang dipakai untuk menyiratkan bahwa orang yang memiliki status, orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau prestasi, itu memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap sesuai dengan status sosial mereka. Jadi yang punya itu harus memberi, gitulah ya. Jadi kalau kita harus bersikap sesuai status kita. Misal kita kalau bangsawan, maka harus bawa diri sopan. Jadi ada tanggung jawab moral. Kalau bangsawan harus banyak membantu orang-orang di sekeliling, terutama orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita menggemban status anak Tuhan, maka haruslah kita mulai bersikap seperti layaknya seorang anak Tuhan. Karena memang harusnya kita bersikap seperti seorang anak Tuhan. Senyumnya, sabarnya, baiknya, tutur katanya, naburnya, ramahnya seperti layaknya seorang anak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Kami minta Nathan mainkan lagi. Yohanes 13 ayat 34, mari kita baca bersama-sama 3, 4. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ini adalah perintah baru. Tadi dibilang perintah. Perintah lama juga bicara mengasihi. Perintah baru lebih susah lagi, saling mengasihi. Perintah yang lama disuruh mengasihi, perintah baru supaya saling mengasihi. Saling itu berat, Bapak Ibu Saudara. Saling itu gini, orangnya kesal sama kita juga nggak suka sama dia. Kalau kita mengasihi itu baru sebelah pihak. Kita mengasihi dia, tapi dia masih sebel sama kita. Nah, perintah baru ini saling mengasihi. Dari kita nggak suka, kita mengasihi dia terus. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita nggak tahu. Sampai suatu hari yang ngambeknya 2 orang menjadi saling mengasihi. Ini di atas perintah tadi. Perintah tadi supaya kita mengasihi saudara kita. Perintah baru supaya kita saling mengasihi. Jadi siapapun yang ngambek duluan, siapapun yang bikin salah duluan, dua-duanya harus saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Dan ketika raja perintahnya tidak dijalankan, bagaimana kita berharap kita mau masuk ke dalam kerajaannya? Kalau kita mau ke dalam kerajaan sorga, perintah raja,
harus kita ikuti, harus kita hormati. Tuhan memberikan perintah baru kepada setiap kita, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan saling mengasihinya seperti apa? Sama seperti Tuhan telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bukan mengasihi seperti konglomerat mendonorkan sesuatu, bukan mengasihi seperti kasih ibu kepada beta, bukan. Kasih seperti Tuhan mengasihi. Itu berat, Bapak. Tapi kalau kita mau hari ini ngambil komitmen, saya percaya ada langkah-langkah menuju mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita akur, orang jadi tahu, oh ini bedanya anak Tuhan. Oh ini bedanya orang-orang yang bicarakan Tuhan Yesus. Oh kayak gini toh. Ini perintah yang baru yang perlu kita perhatikan supaya kita saling mengasihi. Porsinya dibilang seperti Tuhan mengasihi, berarti super baik, super penuh kasih, karena sama seperti aku Tuhan telah mengasihi kamu. Karena dengan kamu baik dan penuh kasih kayak begitu, maka semua orang akan tahu. Kalau bicara semua orang akan tahu, berarti viral. Semua orang akan tahu, viral, bahwa kamu itu murid Tuhan. Semua orang akan tahu bahwa kamu anak Tuhan kalau kamu akur. Kadang-kadang kita satu rumah aja nggak akur, satu RT nggak akur, satu gereja nggak. Jadi jangan sibuk berantem terus di bulan penuh kasih. Jangan dendam terus, mari kita akur, baik, sabar, penuh kasih. Dalam bahasa Inggrisnya di John 13 verse 34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. A new command, perintah yang baru dalam bahasa aslinya entolai, ya. Bermakna an order, command, a precept relating to lineage. Jadi satu perintah di dalam garis komando. Kalau dalam satu tentara, nggak mungkin kalau panglimanya, jenderalnya perintahkan ke bawah nggak dijalankan, nggak mungkin. Dicopot jabatannya, diusir. Seperti satu perintah atasan, seperti layaknya seorang tentara, kita harus taati. Entole. Bukan cuma dilihat, dibaca, dibahas, tapi benar nih satu perintah harus dilakukan. Siap gak siap, harus love one another. Jadi saling mengasihi, wujudkan saling mengasihi. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. As I have loved you, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam bahasa aslinya itu agapao, yang bermakna to welcome, to love dearly, to love them very much, to entertain, felt a love, to be well pleased, to be contented at or with a thing. Seperti Tuhan menerima kita, come as you are. Tuhan menerima kita, kalau kita minta ampun, Tuhan terima kita. Nah kita harus belajar more welcome. Kadang-kadang ada orang buat 1-2 kesalahan, kita udah mulai ngejauh. Kita udah ingetin, pokoknya males deh, kayaknya orangnya begitu deh. No, more welcome. Tuhan ketika kita minta ampun, dia terima kembali kita, dipeluk, diadakan pesta bagi anak yang tadinya kabur. Ketika dia kembali, dipeluk, dikembalikan, ada jubah, ada pesta. Itulah Tuhan kita. Bukan malah dijauhin, diingat, Tuhan gue ingetin. Nah, Tuhan kita nggak kayak gitu. Karena seringkali kita jumpai banyak anak Tuhan yang terkesan mungkin sombong rohani, merasanya eksklusif. Padahal di marketplace kita bisa jadi garam dan terang. Di tempat kerja kita bisa mengasihi mereka, menerima mereka, walaupun orang-orangnya unik. Kalau kita nggak berasa, di kiri kanan kita orangnya aneh dan unik, jangan-jangan kita adalah orang uniknya, saudara. Ya, jadi kalau nyari kiri kanan bingung nggak ada, jangan kita yang aneh. Nah, ingat, kita bisa belajar bahwa hidup kita bisa membawa pertobatan, bisa membuat semua orang tahu bahwa saudara adalah murid Kristus. Kalau saudara sangat mengasihi mereka, sampai mereka pun sangat mengasihi saudara. Jadi mengasihi sampai merekanya mau balas gitu loh. Kita kasih hampers sampai enek gitu 20 tahun, sampai lama-lama semua orang malu sendiri, dibalas lah. Wah, itu firman Tuhan. Dibilang sampai saling mengasihi. Jadi bukan sebatas peduli, sayang, care, tapi to love them very much, mengasihi dengan teramat sangat. Sampai apapun keadaannya kita welcome.
Nah, kita terima keadaan mereka bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dikasihi. Sampai keberadaan kita tuh membawa dalam bahasa aslinya, keberadaan kita membawa penghiburan. Jadi kita datang Imlek, kita kumpul Valentine, kita kumpul keluarga, mungkin ada ayah yang dari luar kota, mungkin ibu dari mana. Ketika kita berkumpul, kita harus membawa penghiburan bagi keluarga. Jangan sampai ketika kita kumpul, ada juga kan yang kalau image-nya gitu, kalau ayah pulang kayaknya kaku gitu, kalau ibu pulang nanti ibu cerewet. No, kita harus membawa penghiburan dalam bahasa aslinya. Ketika kita kumpul sebagai keluarga, sebagai teman, rekan pelayanan, justru ketika kita datang nggak rame, ada yang hangat di situ. Ya, kita harus saling nabur, menaburnya dengan sabar dan sampai banyak banget, sampai orangnya balas, sampai hatinya luluh, sampai dia melihat ada Kristus di dalam kita. John 13 tadi, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi, dalam bahasa aslinya itu agapate, yang secara gramatikal adalah present subjunctive aktif. Jadi gramatikal tuh kayak present tense, continuous tense, ya kan tahu ya, future tense. Nah, ini gramatikalnya adalah present subjunctive aktif, di mana present itu bicara satu continued action. Jadi perbuatannya dilakukan berulang lagi dan lagi. Jadi nggak bisa, nggak ada batas waktu, dibilang forever. Jadi nggak bisa dibilang hari ini, tahun lalu sayang, tahun ini nggak tahu bagaimana kabarnya, tapi daily, setiap hari. Ya, jadi lamanya. Jadi bukan pas Natal doang, bukan pas Imlek doang, bukan pas Valentine doang, bukan pas ulang tahun doang, tapi setiap hari, 24 jam sehari. Karena banyak orang peduli zaman sekarang melakukan investasi di bidang keuangan, tetapi ada juga yang mungkin sibuk bangun karir, tapi mungkin sedikit yang berpikir bahwa kita perlu menginvestasikan waktu, tenaga, pemikiran, dan keuangan dalam hubungan kasih di keluarga atau mungkin pernikahan kita. Mungkin kita invest ke yang lain, tapi nggak dalam keluarga, nggak dalam pernikahan. Karena itu padahal satu contoh nyata. Nah, mungkin di gambar ini ada yang main gitar itu ya. Nah, ini dulu pas pacaran mungkin ingatnya indah banget. Waktu pacaran mungkin dinyanyiin lagu pakai gitar, wah heboh. Kalau zaman sekarang mungkin video call terus pakai musik nyanyi, wah heboh. Itu dulu romantis ya kan. Tapi jangan-jangan sekarang sudah berhenti. Ada nggak ada investasi yang terbaru? Terus saya ajak kita luangkan waktu, mungkin ada keluarga kita, luangkan waktu dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Mungkin kalau dengan pasangan kita, habiskan waktu berdua aja, ya. Jadi benar-benar ada date night, makan berdua, ngobrol berdua. Dan mungkin kalau sama saudara kita, ya mungkin dia bawakan oleh-oleh, bawakan satu hal. Kita mungkin kalau dalam pasangan juga ya traktir, beli bunga apa something. Lalu setelah menikah mungkin kita menikah jadinya berhenti. Dulu mungkin romantis tapi sekarang udah enggak. Padahal kita mungkin berpikir gini, cinta itu akan berjalan terus menerus. Tapi seringkali kenyataannya harus maintenance. Karena sosiologis namanya Jeffrey Dew dan W. Wilcox meneliti bahwa pasangan yang mengambil waktu untuk berdua ngobrol dan lakuin aktivitas barengan setidaknya sekali dalam seminggu berpotensi 3-4 kali kemungkinan lebih bahagia dibandingkan dengan pasangan yang kurang melakukannya. Jadi ajakan saya mungkin, ya ayo nonton bareng berdua, makan berdua. Walau mungkin udah punya anak ya sesekali berdua ngobrol. Liburan ya kalau bisa berdua, liburan berdua. Jadi terus menerus dilakukan. Sabar sama pasangan kita. Ini ayat terakhir kita baca 3-4, 1 Peter 4 ayat 8, 3-4. Lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain, sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Lebih dari segalanya, lebih dari impianmu, lebih dari harapanmu, lebih dari keseriusan kita melunasi cicilan kita, lebih dari ambisimu, lebih dari kekhawatiranmu, lebih daripada segala-galanya. Sungguh-sungguh hendaklah kalian mengasihi satu sama lain.
Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Siapa yang duluan? Oh, harusnya orang tua saya duluan dong kasih contoh. Oh, harusnya kakak saya duluan dong kasih contoh. Kita duluan. Kita ikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus datang duluan tuh untuk tebus dosa kita. Dia yang duluan, sebelum kita minta maaf, dia terlebih dahulu mengambil inisiatif. Berarti kalau bicara siapa yang duluan, kita yang duluan. Kita yang dengar firman Tuhan hari ini harus kita yang duluan. Sungguh-sungguh mengasihi sampai ada balasan. Mulai dari kita dulu. Jadi firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. This is how we show people about Jesus. Begitulah cara kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia melalui kasihnya. All will know that you are God's disciples. Ketika kita bisa sabar sama orang yang keterlaluan, ketika kita bisa tetap baik sama orang yang kejam mungkin sama kita. Nah, ini ada foto, ini namanya Jimmy Mason, yang berusia 16 tahun dibunuh dengan kejam oleh Jake Fahry pada tahun 2008 di London. Ibu dari Jimmy, Bala berkata, saya hanya ingin berkata kepada orang tua anak itu, saya tuh merasa kasihan sama mereka. Saya nggak marah, kata mamanya. Saya hanya kasihan karena kami punya kenangan yang indah tentang Jimmy, tetapi mereka punya kenangan yang buruk tentang anaknya. Orang banyak bertanya, mengapa saya kok nggak marah sih? Tapi saya berkata, kemarahan itulah yang membunuh anak saya. Karena amarah di satu orang anak, akhirnya dia bunuh anak orang lain. Maka saya nggak mau marah-marah, kata mamanya. Nah, kalau saya marah, maka saya akan menjadi seperti anak itu, dikuasai oleh kemarahan. Berapa banyak kita tiap kali resolusi tahun baru, tahun ini akan seger, tahun ini akan semangat. Tetapi tahun baru, apakah lebih baik, apakah lebih semangat? Ayo, ini jangan sampai kita dikuasai oleh kemarahan. Dan 2 tahun setelah itu, tahun 2010, keluarga Jimmy membuka sebuah kafe di dekat lokasi anak mereka dibunuh. Keuntungan kafe itu digunakan untuk membangun komunitas dan mengajak anak muda menyalurkan emosi mereka melalui karya seni. Kedua orang tua Jimmy mendapatkan gelar kehormatan dari kerajaan Inggris untuk usaha mereka membangun generasi anak muda. Mungkin tugas yang sulit ya untuk mengasihi musuh kita, tetapi hal itu harus dilakukan. Mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang menjelek-jelekan kita, mengasihi orang yang menipu kita, mengasihi orang yang tidak membalas mengasihi kita. Next itu returning hate, for hate multiplies hate. Hate cannot drive away hate. Only love can do that. Jadi membalas kebencian dengan kebencian hanya melipat gandakan kadar kebencian itu. Kebencian nggak bisa mengusir kebencian, hanya kasih yang dapat melakukannya. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarkan setiap kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa pelanggaran kesalahan kami Tuhan. Biarkan ada pemulihan keluarga, pemulihan hubungan antara teman, rekan kerja, kenalan, keluarga besar. Ada pemulihan, ada kasih Tuhan turun, memampukan kami mengambil inisiatif, minta maaf duluan, perbaiki keadaan duluan, mengasihi duluan, menabur duluan. Kami percaya Tuhan, Kau mampukan setiap kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi kasih Kristus dimanapun kami berada. In Jesus' name we pray, amen.